Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim ibu-ibu Masjid At-Taqwa, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru nggih. Bab tentang memberi maaf dan berpaling dari orang bodoh. Pertama, memberi maaf. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22. Monggo, wal ya'fu wal yasfahu, monggo. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum. Boya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Dan dalam Islam ada rumus, wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihah. Balasan kebaikan adalah kebaikan juga kali 10. Jadi kalau kita memaafkan, balasannya kita diampuni oleh Allah. Masih kali 10. Kali 10 maksudnya bagaimana Ustaz? Bisa jadi ada banyak orang yang pernah kita sakiti hatinya atau pernah kita zalimi, digerakkan hatinya oleh Allah untuk memaafkan kita. Itu perkaliannya kira-kira gitu. Nah, terus kemudian masih banyak lagi lah keutamaan-keutamaan kalau kita memaafkan. Yang kedua, berpaling dari orang bodoh.
Ya kalau kita nuruti orang bodoh, apa bedanya kita dengan mereka nanti gitu. Itu cucunya siapa di belakang? Nah. Jadi saya ulang ya, orang itu kalau nuruti maunya orang yang bodoh, nanti gak ada bedanya kita dengan mereka. Makanya orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu itu punya rumus wal yalzamul insata insata wal yalzamul insata insata. Dan orang-orang soleh terdahulu itu lebih memilih diam di saat orang bodoh itu bersuara. Maksudnya gak dilatih. Karena nuruti omongan mereka nanti ya malah jadi sama kita dengan mereka nanti. Mending diem saja. Walaupun ada masa mungkin kita harus bicara lebih kepada untuk membungkam kebodohan mereka. Tapi masalah dari orang yang bodoh itu adalah mulutnya selalu terbuka, itu masalahnya. Kan ngoten nggih. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, saya tidak pernah kalah debat melawan orang alim. Kalau ada orang alim, orang pinter debat sama Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, saya tidak pernah kalah, kata Imam Syafi'i. Tapi saya tidak pernah menang menghadapi orang bodoh, kata beliau. Dengan menghadapi orang alim, beliau nggak pernah kalah. Tapi kalau menghadapi orang bodoh nggak pernah menang Imam Syafi'i. Karena tadi problem dari orang bodoh itu adalah mulutnya selalu terbuka, itu masalahnya itu. Ya begitulah itu. Itu Allah Akbar. Saya ulang, ini sikap umum ya. Sikap umumnya sebaiknya diam, nggak usah direken. Nah, tapi ada masa di mana mungkin perlu kita bungkam juga, mungkin ada masa. Qala Allah Ta'ala berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Karena seringkali apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran berlaku aghlabiyah, umumnya. Walaupun kadang ada kondisi di mana nggak umum, itu beda bab nanti, itu kasistik lah. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Pertama disuruh menjadi pemaaf. Satu, mudah memaklumi, mudah memaafkan, mudah mengerti, itu khudil afwa maksudnya. Jadi kita disuruh menjadi orang yang mudah mengerti, mudah memahami, mudah memaafkan, mudah berlapang dada, itu khudil afwa itu. Kemudian yang kedua, wa'mur bil 'urf, dan suruhlah orang untuk mengerjakan kebaikan. Kebaikan di situ menggunakan kata 'urf. 'Urf itu artinya kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Seringkali diterjemahkan dengan tradisi, kebiasaan. Maka orang itu disuruh memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, tradisi-tradisi yang baik. Berangkat dari ini, para ulama membagi tradisi itu menjadi dua. Ini para ulama. Yang pertama, tradisi yang sesuai dengan syariat, ini diterima. Ada tradisi yang tidak sesuai dengan syariat, ini ditolak. Jadi ada pertama tradisi yang sesuai dengan syariat, yang kedua tradisi yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai dengan syariat diterima, yang bertentangan dengan syariat ditolak.
Makanya dalam Islam itu kalau ada tradisi itu tidak serta-merta ditolak. Tradisi itu ditimbang, kalau sesuai dengan syariat diterima. Kalau bertentangan dengan syariat ditolak. Bahkan ada yang ketiga, tapi ini ranahnya fikih dakwah. Tradisi yang bertentangan dengan syariat ditaklukkan agar sesuai dengan syariat. Jadi tradisi yang tidak sesuai dengan syariat ditaklukkan agar sesuai dengan syariat. Itu fikih dakwah nanti ranahnya. Kalau hukum tadi dibagi dua, yang sesuai dengan syariat diterima, yang bertentangan dengan syariat ditolak. Kalau ranah fikih dakwah tambah satu lagi. Kalau ada tradisi yang bertentangan dengan syariat, ditaklukkan tradisi itu supaya sesuai dengan tuntunan syariat. Saya ambil contoh misalnya gini. Ada sebagian orang yang kalau lebaran itu bikin kupat setelah hari ke-7. Itu kalau di kampung saya namanya kupatan. Boleh nggak? Itu kan tradisi itu bikin kupat di bulan Syawal itu. Biasanya kalau pas Idul Fitrinya itu bikin lontongnya dulu. Nanti kupatannya itu hari ke-7 biasanya. Di kampung saya tapi. Itu kue khasnya Syawal. Boleh nggak itu? Ya, pertanyaannya sesuai apa tidak dengan syariat? Nah, itu dulu. Oh, ini kan perkara makan-makan kan? Perkara makan-makan, cuman menunya kadang lontong, kadang kupat. Ada filosofinya, ada kupat ngaku lepat. Ada yang mengatakan simbol kerukunan karena beras itu dijadikan satu dalam satu ikatan kupat itu. Tidak ada masalah, itu nggak bertentangan dengan syariat. Itu silahkan saja. Yang penting jangan diharuskan gitu aja. Nanti ada tetangga nggak bikin kupat dimarahin, kok nggak bikin kupat? Sehingga dulu saya punya saudara itu di saat orang ater-ater kupat ke tetangga itu ater-ater itu nganter ya. Itu ada saudara saya itu ngasihnya malah nasi dan kue ala orang kota. Di kampung ngasih ala orang kota. Boleh, tidak ada masalah. Karena nggak harus kupat. Tapi boleh nggak kita bikin kupat itu? Boleh, tidak ada masalah. Itu contoh saja. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada pernikahan sebelumnya biasanya ada pengajian pranikah, betul nggih? Itu kalau kita lihat urutan pernikahan dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sependek yang saya tahu nggak ada pengajian pranikah itu. Bukan pengajian pranikah. Kalau walimah setelah akad. Ini ya itu namanya pengajian pranikah. Orang sering nanya ke saya, gimana Ustaz? Taruhlah ini tradisi, misalnya kita timbang sebagai tradisi. Tradisi ngasih pembekalan ilmu pada orang yang akan menikah sesuai dengan syariat nggak? Ada orang mau menikah dikasih bekal ilmu sesuai dengan syariat nggak itu? Sesuai. Kan di dalam Sahih Bukhari itu ada bab tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu di Sahih Bukhari. Ilmu itu sebelum berucap dan bertindak. Berarti sebelum nikah dikasih pembekalan ilmu dulu. Sesuai nggak dengan syariat itu? Sesuai. Berarti boleh nggak? Boleh. Tradisi muamalah boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau bertentangan dengan syariat tidak boleh. Kalau bertentangan dengan syariat. Di masa Nabi pernah ada satu tradisi di mana kalau ada orang meninggal, orang-orang jahiliyah itu datang ke rumahnya minta makan. Itu Nabi marah. Kata Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Harusnya itu kalian yang buat makanan untuk keluarga Ja'far, bukannya malah minta makan kepada keluarga Ja'far. Maka kalau tradisi takziah yang membebani, berarti itu bertentangan dengan syariat. Kalau nggak terbebani Ustadz atas maunya sendiri, tidak apa-apa.
betul-betul atas maunya sendiri ya, bukan karena dipaksa oleh orang-orang yang tidak mengalami musibah atau dipaksa oleh sistem. Kalau atas kemauan sendiri boleh, silakan takziah itu. Menyediakan makan tuh boleh. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Mana dalilnya? Hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894 itu. Ketika Nabi takziah, Nabi mengantar jenazah sahabatnya sampai ke pemakaman. Begitu pulang, beliau dihadang oleh pembantu rumah tangga yang kena musibah tadi. Ya Rasulullah, panjenengan, ini makom riwayat ya, dipersilakan kembali ke rumah orang yang kena musibah tadi. Maka Nabi kembali. Begitu Nabi kembali, ternyata dihidangkan makanan di situ. Dalam riwayat itu diceritakan sahabat melihat Nabi makan nggak? Nabi makan nggak? Ternyata Nabi makan. Begitu Nabi makan, sahabat makan semua. Tapi begitu mau nyentuh daging kambing, Nabi nggak jadi. Kata Nabi, mana tuan rumahnya? Saya Rasulullah. Kenapa daging kambing ini haram? Yang haram cuma daging kambing itu doang. Kenapa daging kambing ini haram? Nabi tangannya ada sensornya. Kenapa daging kambing ini haram? Dengan izin Allah. Beliau tahu ada sensornya dengan izin Allah. Kata yang punya rumah, saya nyuruh pembantu saya nyari kambing untuk menyiapkan makanan ini ya Rasulullah. Ternyata tetangga saya pada nggak ada yang punya kambing. Ada yang punya kambing, punya suaminya, dijual ke pembantu saya tanpa seizin suaminya. Cacat pada akad. Kata Nabi, jangan diulangi lagi ya. Terus ini kan haramnya bukan karena zatnya haram, tapi haram karena cacat pada akad. Oleh Nabi nggak suruh buang. Kata Nabi, serahkan kepada para tawanan-tawanan. Kalau pada masa itu ya semacam budak lah, budak-budak sahaya, hamba sahaya. Gak suruh buang juga kan? Karena hanya cacat pada akad. Jadi beda Bu kalau haram zatnya sama haram karena sebab salah dalam akad itu beda, penyelesaiannya beda. Singkat kata singkat cerita, akhirnya disimpulkan oh berarti kalau atas kemauan sendiri boleh. Berdasarkan hadis riwayat Abi Dawud, hadis nomor 2894 itu. Dan hadis itu tidak dikomentari oleh Imam Abi Dawud. Imam Abi Dawud rahimahullah dalam permulaan kitab sunannya mengatakan hadis dalam sunan Abi Dawud yang aku tidak komentari berarti aman. Nah, hadisnya kalau nggak sahih ya hasan atau jayyid, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Itu contoh. Kalau makanan ya, kalau sesuatu yang sepele, makan saja tidak apa-apa. Kalau ibu mau makan 3 hari berturut-turut, jadi gini. Ya, baik. Luqotoh barang temuan itu dibagi 2 secara umum. Ada luqotoh barang berharga. Ada luqotoh barang yang umumnya orang mengatakan itu sepele lah gitu. Kalau barang berharga seperti emas yang gede, tapi kalau emas cuman ya ini mungkin giwang patah itu ya enggak dihitung lagi. Emas yang berharga misalnya emas yang harganya mahal. Terus kemudian atau uang segepok, bukan 500 rupiah ya, yang segepok misalnya. Baik uang yang banyak lah, dompet atau apa, berharga itu. Itu tidak boleh langsung dipakai, harus diumumkan. Diumumkan paling enggak selama 1 tahun. Kalau nggak ada yang ngaku boleh dipakai, tapi dengan catatan kalau sewaktu-waktu ada yang ngaku dan benar itu pemiliknya wajib dikembalikan. Itu 1. Kalau barang makanan, udah langsung makan aja nggak apa-apa. Ya. Dan tidak ada apa-apa. Cuman luqotoh itu dibagi sikap kita boleh 2. Ibu ambil, kalau barang berharga wajib mengumumkan, kalau nggak diumumkan, kalau nggak sanggup mengumumkan jangan diambil barang berharga itu. Tapi kalau ibu barang yang kayak makan tadi itu, ibu ambil boleh enggak juga nggak apa-apa. Dan itu tidak wajib mengumumkan, terserah.
Jadi kalau kita nemu barang itu kita bebas ya, mau ngambil boleh, enggak juga enggak apa-apa, silakan aja, bebas. Wallahu a'lam bishawab. Itu namanya luqatah namanya. Oh iya, ada tertarik ke monggo itu. Ngoten nggih? Pun lanjut. Terus kemudian wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Apalagi kalau orang bodohnya tadi mulutnya nggak terjaga, nggak usah direken omongan orang. Kalau orang Jawa bilang nuruti omongi wong gak dadi wong. Sehingga ada cerita itu ya, ada cerita. Saya nggak tahu ini ceritanya bener apa nggak, tapi ada dalam kitab-kitab untuk pelajaran ya, untuk pelajaran. Ada anak dan bapak naik kuda, gitu. Kalau dia mau kuda, gimana terserah kuda mau kuda. Saya nggak tahu, hanya naik kuda lah. Dalam perjalanan untuk mencari ilmu ceritanya, kata bapaknya, "Cung, gantian ya. Kamu yang naik dulu, nanti aku." "Nggih, Pak." Akhirnya bapaknya naik duluan, anaknya nuntun. Ya, orang komentar kan, itu bapak kok nggak kasihan sama anaknya. Anaknya suruh nuntun, bapaknya naik kuda. Terus, "Cung," kata orang, "salah, Cung. Kamu yang naik kuda ya, aku yang nuntun." Orang komentar lagi, "Oh, anak nggak tahu diri. Bapaknya suruh nuntun. Wah, kok anaknya yang naik kuda? Cung, salah, Cung. Naiki berdua aja." Nah, kata orang komentar lagi, "Oh, orang nggak tahu diri itu, mosok kuda atau kalau dia kecil dinaiki 2 orang. Cung, salah lagi. Tuntun aja kudanya, Cung. Tuntun berdua." "Oh, wong bodoh itu. Wong ada kendaraan nggak dinaiki. Cung, salah. Mulai wis." Akhirnya nggak jadi menuntut ilmu. Terlalu menggubris omongan orang. Nggak serba salah kalau kita cuek sebenarnya. Karena kita terlalu peduli dengan omongan orang, akhirnya malah nuruti omongi wong gak dadi wong. Itu loh. Nuruti omongi wong gak dadi wong. Makanya dalam Islam itu, sependek yang saya pahami ya, omongan orang itu nggak usah diperhatikan kecuali dari orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang memang tulus ingin menasihati. Saya yakin jenengan sudah punya kaplingnya loh. Ada orang-orang tertentu yang memang kalau dia ngomong patut kita dengarkan. Tapi jenengan juga saya kira sudah punya kapling juga kan. Mana-mana orang yang kalau ngomong cuekin aja. Kenapa? Karena kita tahu siapa orang yang bicara itu. Paham ya? Jadi kita harus bisa bedakan mana orang yang patut didengarkan omongannya dan mana orang yang tidak patut kita dengarkan omongannya. Harus bisa bedakan. Kalau nggak begitu, udah nuruti omongnya wong gak dadi wong, itu aja. Bahkan terlalu peduli dengan omongan orang itu akan membuat kita terpenjara dalam penilaian orang-orang itu. Jadi kalau kita sibuk dengan penilaian orang, kita akan terpenjara oleh penilaian orang-orang itu. Itu seperti itu. Walaupun ada ulama yang mengatakan juga, ya sudahlah omongan orangnya jadikan cermin aja. Misalnya ada orang ngomong kita, "Wah, ibu ini," langsung baca cermin aja. Kalau kita ternyata seperti yang mereka katakan, segera istighfar, minta ampun pada Allah. Tapi kalau ternyata kita tidak seperti yang mereka katakan, kesempatan kita untuk memaafkan. Ya Allah, saya tidak seperti yang mereka katakan, tapi mereka berkata begitu, ya Allah ampunilah mereka. Itu kesempatan kita memaafkan. Allahu Akbar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Fasfahi safhal jamil." Maka maafkanlah dengan cara yang baik. Al-Hijr ayat 85. Kita diperintah oleh Allah untuk memaafkan dengan cara yang baik, dengan cara yang indah. Memaafkan sendiri itu sudah baik. Nah, memaafkan dengan cara yang baik bisa dengan cara ngomong yang baik-baik. "Bu, maaf ya, udah saya maafkan." Bahkan sebelum sama ngomong udah saya maafkan. Atau
Bu, maaf ya. Enggak, ibu enggak salah. Ibu enggak usah minta maaf, Bu. Ibu enggak salah kok. Itu kata lain dari sudah saya maafkan. Gitu. Jadi itu namanya ngomong dengan cara yang baik. Allah. Tapi saya itu pernah kecewa ya. Ketika ada orang minta maaf ke saya ngomong, oh, enggak, sampean enggak salah. Ngelunjak dia itu. Jadi gara-gara saya ngomong dia enggak salah itu, ternyata dia ngomong itu kan bahasa halusnya kan. Bahasa halusnya jenengan enggak salah. Begitu bahasa halus udah saya maafkan. Tapi gara-gara saya ngomong dia enggak salah itu dia malah ngelunjak. Malah merasa enggak salah, betul-betul merasa enggak salah. Nyesel saya itu. Sejak itu saya nggak gitu deh. Kalau ada orang ngomong maaf ya saya salah, iya memang salah, tapi udah saya maafkan. Jadi gara-gara saya ngomong jenengan nggak salah itu loh, itu disalahpahami. Jadi dohir perkataan saya itu dipahami betul-betul dia nggak salah. Terus dia merasa enjoy dengan kesalahannya itu. Nyesel saya itu, nyesel bukan nyesel memaafkan, nyesel dengan pilihan kata saya itu. Berarti tidak boleh. Kalau memang dia salah harus kita ngomong dia salah. Jadi kalau memang dia salah kita harus ngomong apa? Dia salah. Jangan terus, oh enggak ibu enggak salah. Oh iya udah saya maafkan. Atau kalau yang misalnya agak kesel itu, ya emang kamu salah atau udah saya maafkan. Supaya dia tetap sadar dengan kesalahannya. Karena ada masa kadang ketika kita memaklumi, dan itu pernah terjadi pada saya, pada seseorang yang minta maaf ke saya, dia ngomong gitu, saya bilang enggak kok enggak salah. Oh malah dia memahami dohir perkataan saya dan dia menganggap bahwa dia betul-betul nggak salah, dan kemudian dia tetap berbuat yang menurut dia nggak salah itu. Nah itu nyesel saya itu. Ternyata kalau salah dibilang salah aja, ya memang sama yang salah sudah saya maafkan tapi diperbaiki ya. Nah, itu lebih mendidik itu sepertinya insya Allah. Oke. Ada orang ke ibu kenapa? Ya. Bagus. Ibu, pertama kalau kita merujuk pada bab ini ya, kita memang harus berusaha belajar memaklumi orang. Kan kalau orang ke kita kan kita nggak bisa kontrol. Fakta di lapangan ada sebagian orang itu yang mungkin sikapnya kepada kita itu menyakiti kita. Walaupun mungkin dia tidak sengaja melakukan semua itu, entah itu omongan atau sikap lah. Di sini ya pentingnya kita belajar memaklumi orang lain dan belajar memaafkan orang lain sebelum orang itu meminta maaf kepada kita, atau walaupun dia tidak minta maaf kepada kita, karena itu kebaikan tersendiri bagi kita. Nah, sebenarnya gini Bu, sebagaimana kita juga pengen dimaklumi, maka maklumilah orang lain sebagaimana kita pengen dimaklumi. Assalamualaikum, moga Bu Dokter. Contoh gini, ini contoh Bu, contoh. Ada orang lewat papasan dengan kita kenal dia lurus aja ngeliat, nggak senyum sama kita dia. Padahal kita udah, nah, dia nggak senyum. Itu kalau kita tidak memaklumi, kita mengatakan sombong dia. Padahal rupanya dia bukan sombong, dia lagi banyak pikiran. Dia sedang bertikai dengan dirinya sendiri bisa jadi. Paham ya? Nah, sebagaimana mungkin kita mengalami itu, mungkin kita mengalami itu. Saya itu pernah papasan dengan seseorang. Saya itu nggak ngeh pertama itu. Beliau menganggukkan ke saya itu, saya terus lewat itu. Begitu kelewat, astagfirullah, Bapak tadi ngangguk ke saya. Karena saya lagi mikir sesuatu, nggak ada sesuatu yang saya pikir gitu. Tadi memahami gerakan beliau itu agak lambat. Begitu kelewat, ya terserah mau gimana. Saya kan nggak sengaja, walaupun akhirnya saya perbaiki setelah ketemu lagi itu. Ya, mohon maaf kemarin. Nah, jadi kitanya Bu yang harus memaklumi orang lain itu, karena mungkin dia nggak sengaja membuat semua itu. Kita maklumi aja dan kita maafkan sebelum dia minta maaf.
atau bahkan walaupun dia tidak pernah minta maaf, itu kemuliaan bagi kita. Itu seperti itu. Ya mohon maaf, fakta di lapangan lah. Fakta di lapangan dalam pergaulan itu kadang sering entah kita atau orang lain yang berbuat sesuatu yang tidak sengaja menyakiti orang lain. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam bercanda bahkan. Itu kadang tidak semua orang punya mental siap dibercandai dengan tema bercanda tertentu misalnya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Boya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Ya, dan dalam mereka memaafkan serta berlapang dada. Apakah kamu tidakkah kalian ingin bahwa Allah mengampuni kalian? Itu kalau terjemahannya. Jadi ini ayat yang dipakai dalil oleh para ulama, kalau kita memaafkan kita akan diampuni oleh Allah. Kalau kita nggak terima gimana Ustaz? Saya nggak terima, saya tuntut nanti di akhirat. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh, itu hak. Jadi ini yang sering saya sampaikan ya. Jadi orang itu kalau dizalimi dia punya dua hak. Hak pertama hak membalas kalau mau. Hak yang kedua hak memaafkan. Hak pertama apa? Membalas. Yang kedua memaafkan. Kalau mau membalas harus seimbang. Itu saya sampaikan, rumusnya harus seimbang. Tidak boleh lebih. Kalau lebih kita kena hisab nanti. Kalau lebih kita kena hisab. Makanya harus pas atau kurang itu boleh. Tidak boleh lebih, tidak boleh. Sering saya contohkan, monyet lu juga monyet, udah seimbang, kosong-kosong. Ya, udah contoh aja. Menghindar bagus, menghindar lah. Enggak apa-apa. Nanti saya jawab. Saya teruskan ini dulu. Monyet lu mbahnya monyet, itu kelebihan dari ada mbahnya. Nanti Bu ya. Itu seperti itu. Nah, Ustaz, kalau kita tidak membalas tapi belum bisa memaafkan juga gitu maksudnya. Dan rasanya itu misalnya akhirnya kita menghindari, boleh enggak? Itu namanya menghajar. Menghajar itu menghindari seseorang karena khawatir terjadi keburukan kalau kita dekat. Entah kita yang sakit hati atau dia yang mungkin sakit hati. Karena kan ada sesuatu yang enggak baik lah kalau kita berdekatan. Maka berlaku hadis Nabi itu, Bu, la dharara wa la dirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Maka menghindari kemungkinan buruk yang mungkin muncul kalau kita berdekatan itu tidak ada masalah. Tapi jangan niat memutus. Semata-mata menghindari keburukan yang mungkin muncul kalau kita berdekatan. Bu, monggo nanya apa tadi? Enggak lah. Itu pertanyaan saya juga kok itu. Lah iya kok iso rugi apa ceritane? Tapi gini saya itu dari masih SMP dulu, dari masih SMP itu saya tuh nggak habis pikir dengan, mohon maaf ya kalau saya mungkin salah juga. Saya itu sering nggak habis pikir ketika sambil contoh ini, PLN kenapa kok tidak masuk di desa ini? Itu kalkulasi mesti karena ini masyarakatnya masih belum bisa memberikan keuntungan pada PLN sehingga PLN tidak bisa masuk ke sini. Saya itu dulu mikir gini, waktu masih SMP itu. Karena dalam pemahaman saya negara itu melayani rakyat kan. Kok sama rakyat hitung-hitungan ini kan kayak perusahaan yang namanya Indonesia gitu. Terus kemudian konsumennya itu saya nggak habis pikir itu. Kalau saya pribadi tapi ya. Maka ketika kemudian ada monopoli satu
perusahaan negara tertentu misalnya, terus kemudian dan semua menggunakan jasa itu kok masih rugi kan, itu pertanyaan besar, ada apa? Nah, itu pertanyaan ibu itu pertanyaan saya juga sebenarnya, ada apa gitu. Walaupun sebenarnya kalau negara bicara tentang dengan rakyat, mestinya tidak usah ngomong untung rugi, pokoknya aku bagaimana melayani rakyat ini dengan sebaik mungkin. Jadi hubungannya bukan transaksional, harusnya gitu. Ini dalam pemahaman saya dalam bernegara loh ya. Tapi kalau ini dianggap sebagai bisnis, wallahu a'lam bishawab, saya nggak ngerti kalau itu. Ya. Tidak apa-apa, kan ibu masih yang didolimi toh. Ya, tidak apa-apa. Itu pertanyaan yang wajar, itu ibu masih yang didolimi, tidak apa-apa. Kan kata Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa 148, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terang kecuali dari orang yang dizalimi. Jadi kalau ibu merasa terzalimi oleh sistem itu dan ibu mempertanyakan itu insyaallah enggak berdosa insyaallah. Ngoten nggih, monggo Bu, silakan. Saya mau nanya Ustaz. Nggih. Dosa antara ibu tiri dengan anak tiri. Ya. Tadi soal ini bertentangan. Cuman di sini saya mau tanya, apakah dosa anak tiri ini ke ibu tiri itu sama dengan dosa dia ibu kandungnya? Jawabannya tidak sama. Jadi apapun namanya, ibu tiri, ibu sambung dengan ibu kandung itu berbeda. Itu anak tiri kepada ibu tiri. Kalau memang dalam hal ini anak tirinya tidak menghormati ibu tirinya, itu nanti kena hadis Nabi yang itu loh. Tidak termasuk golonganku, yang tua tidak menyayangi yang muda tidak menghormati yang tua. Nah, jadi kena delik riwayat itu, ngerinya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, atau pada masalah kedurhakaan pada ibu tirinya itu Nabi nggak mau belain anak itu, ngerinya karena dia tidak menghormati yang lebih tua, atau ibu tirinya yang zalim sehingga dia tidak menyayangi yang lebih muda misalnya. Nah, kecemburuan antara anak tiri dan ibu tiri itu memang jamak terjadi, termasuk dengan bapak tiri juga kadang jamak terjadi. Itu seperti itu. Makanya kalau dibilang sama, beda antara ibu kandung dengan ibu tiri itu berbeda, status hukumnya itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Dalam Islam itu yang disamakan dengan ibu kandung itu bibi dari ibu. Itu dalam Islam. Kalau ibu jenengan sudah wafat, maka itu status ibu itu ke bibi dari ibu. Jadi kalau bahasanya Nabi al-kamakal al-khalatu tanzilu manzilatal bibi dari ibu itu menduduki kedudukannya ibu. Boleh, tapi tetap dengan cara yang baik, karena lebih tua tadi. Makanya dalam Islam yang muda harus menghormat kepada yang lebih tua, yang tua harus sayang kepada yang lebih muda. Jadi kalau anak ini membantah ibu tirinya, tetap harus dengan sopan, dengan cara yang baik, jangan kurang ajar lah, jangan. Nah, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran itu beda bab. Apa contohnya? Ada sebagian ibu tiri itu mencoba memisahkan bapaknya dengan anaknya, itu ada. Sehingga akses anak kepada bapak ditutup. Enggak tahu bagaimana caranya ditutup. Dan ada kecenderungan yang menguasai kekayaan bapaknya misalnya. Itu ada terjadi. Gitu. Kok Ustaz tahu? Orang konsultasi ke saya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu berarti ada kemungkaran kalau begitu. Kalau begitu harus segera diambil tindakan tegas dalam pengertian jangan sampai putus hubungan antara bapak dengan anaknya. Bahkan ada yang disetting agar anak bapak itu berantem. Itu seperti itu, nggak boleh yang begitu. Sudah babnya adu domba namimah. Itu kemungkaran. Kalau kemungkaran harus diambil tindakan tegas untuk disudahi tindakan nggak benernya itu, gitu maksudnya. Kalau soal bapaknya mau melanjutkan sebagai suami istri itu terserah, tapi jangan diterus-teruskan putus hubungan antara anak dengan bapak itu. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Terus tadi membalas, yang kedua memaafkan, hak kedua. Nah, terus kalau kategori yang tadi bagaimana Ustaz? Saya nggak terima, saya akan tuntut di akhirat, berarti balas berarti. Tapi nanti di akhirat balasnya. Boleh tidak apa-apa.
Cuman saya sering bilang, kalau jenengan ngomong saya tuntut nanti di akhirat, ngerinya ya nanti begitu dibuka kasusnya Allah di akhirat, nanti ternyata yang salah kita kan repot. Ya mending dimaafkan aja lah. Karena gini, saya sering sampaikan di sini mungkin ya. Untuk kasus-kasus di dunia saja, sering kita merasa terzalimi padahal kita yang zalim. Jadi kadang kita itu merasa dizalimi padahal ternyata kita yang zalim gitu. Dari mana kita mengetahuinya Ustadz? Dari ditimbang melalui hak dan kewajiban. Sambil contoh kasus, ini contoh kasus. Saya pernah diundang oleh bapak-bapak di Rawamangun ceritanya. Jadi ceritanya ada konflik suami istri, yang konsultasi ke saya suaminya. Saya bilang ke bapak, Pak, kalau bapak yang cerita, ibu nggak cerita, nggak imbang, saya bilang. Kalau mau imbang, dua-duanya cerita, saya bilang itu. Akhirnya saya didatangkan ke rumahnya di Rawamangun itu. Ada suami, ada istri. Istri bawa keluarga, si suami nggak bawa keluarga. Masing-masing angkat bicara udah. Suami bicara, istri bicara. Akhirnya saya ngomong sama bapak itu, Pak, saya mohon maaf ya, mungkin bapak salah ngundang orang, saya bilang gitu. Setelah istri bapak bicara, ternyata yang salah bapak, saya bilang. Yang undang saya itu yang salah ternyata. Dari mana kita tahunya salah? Ditimbang pakai hak dan kewajiban. Kan ada hak-hak suami, ada kewajiban-kewajiban suami, ada hak-hak istri, ada kewajiban-kewajiban istri. Ini nggak terpenuhi ini. Sehingga dari ucapan istri bisa kita ketahui bagaimana suami, dari ucapan suami bagaimana istri, itu kita timbang pakai hak dan kewajiban. Saya timbang saat itu, saya bilang mohon maaf, bapak yang salah. Jadi yang undang saya malah yang salah itu. Itu sama dengan ibu-ibu juga, tapi bukan di sini, di Bekasi Timur sana. Saya sama ibu-ibu ini cerita juga tentang suaminya kan. Ada konflik antara suaminya dengan kakaknya dan mertua dan orang tuanya mertuanya. Berarti ini konflik segi empat ya. Suami, istri, mertua, ipar. Iya kompleks. Nah, si istri ini merasa suaminya yang zalim. Suaminya yang salah. Saya bilang ini nggak adil Bu kalau suami nggak bicara, saya bilang gitu. Terus saya diundang ke rumahnya. Ada suaminya, ada istrinya, ada mertuanya. Iparnya nggak ada iparnya. Ada mertuanya. Bertiga kumpul, ada saya berempat kan. Saya suruh bicara masing-masing. Saya suruh bicara semua. Begitu saya suruh bicara, jelas semuanya kan. Kalau mereka bicara kan bisa terkonfirmasi langsung karena benar tidaknya. Itu sampai suaminya depan saya dia ngomong, satu mah yang belum aku lakukan padamu, satu belum pernah aku nonjok kamu mah depan saya. Dia nggak galak, saking keselnya. Satu mah yang aku belum pernah aku angkat sama kamu mah, saya belum pernah nonjok kamu mah depan saya itu. Nah, terus saya timbang pakai hak dan kewajiban. Sekarang suaminya udah meninggal semuanya. Saya timbang pakai hak dan kewajiban. Begitu saya timbang, saya bilang ke ibu itu, Bu, saya mohon maaf ya ibu, mungkin salah ngundang orang, saya bilang gitu. Dalam hal ini ibu yang salah. Ternyata istrinya yang salah. Setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban. Setelah saya timbang pakai hak dan kewajiban, ternyata istrinya yang salah. Ya, jadi saya mohon maaf sama beliau. Mungkin ibu salah ngundang orang, sama kalimat saya dengan orang itu, yang bapak itu, bahwa mungkin mohon maaf dalam hal ini ibu yang salah. Setelah saya timbang pakai, ya begitu saya timbang pakai hak dan kewajiban, nggak dibantah ucapan saya itu. Baik oleh yang suami nggak dibantah, oleh yang istri tadi saya nggak dibantah. Kenapa? Karena ada hak dan kewajiban, di mana kadang orang itu merasa terdolimi padahal dia yang dolim. Kenapa? Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar. Itu seperti itu. Ya, jadi itu timbangannya hak dan kewajiban. Makanya kalau daripada saya tuntut di akhirat, mending dimaafkan aja lah. Biar kita dapat poin diampuni oleh Allah. Udah gitu nanti urusan dia dengan Allah aja, nggak usah dengan kita. Jadi karena kita udah selesai memaafkan. Dan saya sering sampaikan di sini, memaafkan itu bukan berarti melupakan. Saya sering sampaikan di sini ya bahwa sanggup memaafkan itu syar'i. Tidak sanggup melupakan itu soal memori. Paham nggih? Sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Itu yang sering saya contohkan dalam sebuah hadis ketika Wahsy masuk Islam itu.
Ketika Wahsy masuk Islam, Okamakol Nabi berpesan, Wahsy jangan sering-sering di hadapan saya. Apakah Nabi dendam kepada Wahsy? Tidak. Apakah Nabi tidak betul-betul memaafkan Wahsy? Enggak mungkin Nabi pura-pura. Tapi apa maksudnya itu? Kata Wahsy, iya. Kata Wahsy, kata Nabi, karena kalau aku melihat Wahsy, aku masih ingat pamanku Hamzah. Nabi sudah memaafkan, tapi Nabi tidak bisa melupakan karena Nabi itu ingatannya kuat. Nabi itu ingatannya kuat. Beliau tidak pernah lupa kecuali dibuat lupa oleh Allah. Makanya beliau berharap Wahsy jangan sering-sering di hadapan beliau. Ya tadi sudah dimaafkan tapi tidak bisa melupakan. Paham ya maksudnya ya? Nah, itu seperti itu. Makanya begini-begini kan enak ngomongnya aja, Bu. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Tapi kita harus terus belajar. Yang ngomong juga masih belajar sama. Kita semua belajar. Allah Akbar. Qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ali Imran ayat 134. Orang yang bertakwa itu wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan sesama manusia. Terus wallahu yuhibbul muhsinin. Baik, makasih. Dan Allah menyukai orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Allah menyukai orang-orang yang aktif dalam berbuat kebaikan. Jadi orang yang rajin memaafkan itu dipandang sebagai orang yang muhsin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan kata lain apa, Bu? Kalau ingin dicintai oleh Allah, mudahlah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, jadi kalau kita gemar memaafkan, kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang muhsin, dan Allah mencintai orang-orang yang aktif dalam berbuat kebaikan. Karenanya kalau ingin dicintai oleh Allah, mudahlah memaafkan, walaupun sulit melupakan. Nah, teman-teman. Iya, tergantung memori. Memorinya besar atau kecil. Allahu Akbar. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran di surah Asy-Syura ayat 43. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Dan sungguh bagi orang yang sabar dan suka memaafkan, sesungguhnya perbuatan demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan, termasuk amalan yang sangat utama yang akan buat kita dimuliakan di sisi Allah adalah sabar, memaafkan. Sabar dan mudah memaafkan. Sabar dan mudah memaafkan ini adalah amalan-amalan yang membuat kita diutamakan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha, sungguhnya Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, lin nabi, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Apakah pernah ada satu hari yang bagi panjenengan itu lebih dahsyat, lebih berat daripada hari saat di perang Uhud? Nabi di perang Uhud mengalami kekalahan yang luar biasa saat perang di Uhud itu, dan mengalami luka juga. Itu seperti itu, walaupun yang mengatakan itu bukan kekalahan, tapi memang giliran saja. Giliran pernah menang dan harus pernah kalah supaya Nabi itu tidak dituhankan. Qala, bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laqad laqitu min qaumiki wa kana ashadda ma laqituhu minhum yaumal aqabati id aradtu nafsi ala abdi Yalila bin abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib
farafa'tu ra'si wa idza ana bisahabatin qad adallatni fanadartu fa idza fiha Jibril alaihi salatu wassalam fanadani faqala inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma radtu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakul jibali ta'muruhu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibali fasallama alayya summa qala ya Muhammad inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibal faqad ba'atsani rabbi ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta in syi'ta atbaqtu alaihimul akhshabain wa faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal arju ay yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Kata Nabi pas ditanya apa yang lebih berat daripada kejadian di perang Uhud, Nabi bersabda, sungguh aku telah mendapat penderitaan karena ulah kaummu, dan penderitaan tersebut terberat yang aku alami dari mereka yaitu pada hari Aqabah ketika aku menyempatkan diri untuk mengajak putra Abd Yalil bin Abd Kulal, tetapi ia tidak menyambut apa yang aku harapkan. Kemudian aku pergi dengan perasaan sangat sedih dan aku tidak sadar. Hanya ketika sampai Qomus Sa'alib aku sadar dan mengangkat kepalaku. Waktu itu aku dinaungi oleh awan, serta aku memandang awan itu. Ternyata di situ ada malaikat Jibril alaihi salam dan memanggil aku serta berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar ucapan kaummu terhadap kamu di mana mereka menolak ajakanmu, dan Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu untuk memenuhi perintahmu dengan apa saja yang kamu kehendaki dalam menyiksa mereka. Kemudian malaikat penjaga gunung memanggil aku dan mengucapkan salam kepadaku serta berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu terhadap kamu, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Tuhanmu telah mengutus aku untuk memenuhi perintahmu, maka apa yang kamu kehendaki? Bila kamu menghendaki, maka aku akan meruntuhkan 2 gunung untuk menyiksa mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi aku masih berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang belakang perut mereka yang orang yang beribadah kepada Allah yang Maha Esa, di mana ia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Sependek yang saya pahami, ini berkaitan dengan Nabi Hunain sama itu Bu yang penghasil mawar bagus itu apa? Taif. Ya, Taif. Iya, karena mawarnya juga terkenal bagus. Taif. Nabi itu kan pernah ditolak di Taif itu sampai beliau merasakan berat yang luar biasa itu. Kan gini, jadi di Mekah itu kan beliau punya kalkulasi, di Mekah ini sudah nggak kondusif. Beliau mencoba mencari peruntungan dalam tanda kutip ya di Taif karena daerahnya dingin gitu. Harapannya orangnya juga dingin gitu. Artinya dingin nggak panas. Mekah kan panas. Kalau Taif itu dingin, harapannya orangnya kepalanya dingin, hatinya dingin gitu. Begitu sampai sana, di luar dugaan, panas mereka itu ternyata. Nabi nggak cuma ditolak, tapi dilukai beliau bahkan. Bahkan dalam satu riwayat itu sampai hampir menetes darah Nabi ke bumi. Malaikat nyamperin beliau sambil mengatakan, wahai Nabi, kalau darahmu menyentuh bumi, adab langsung turun. Maka Nabi berusaha agar bagaimana darahnya jangan sampai menyentuh bumi. Maka kemudian beliau berdoa kepada Allah. Nabi berharap agar kaum yang melukai beliau itu didoakan, semoga mereka diberi hidayah.
kalaupun misalnya tidak orang tuanya, anak cucunya diberi petunjuk oleh Allah untuk menerima kebenaran ajaran Islam, sehingga menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Nah, menarik ya, kaum Taif itu generasi pertama banyak yang mati kafir, kaum Taif itu. Tapi generasi kedua, generasi ketiga, ahlul qurra, pakar-pakar Al-Quran itu muncul dari Taif. Nabi itu saat itu sedih banget karena dakwahnya ditolak, beliau sedih banget. Dalam perjalanan menuju ke Mekah pulang itu, Nabi dihibur oleh Allah dengan masuknya serombongan bangsa jin. Serombongan bangsa jin masuk Islam. Ini pelajaran berharga bagi kita bahwa kalau kita ngaji kayak gini, itu ternyata yang dengerin nggak cuma dari bangsa manusia, tapi juga dari bangsa jin. Malaikat pasti, karena malaikat kan bangga rokib atid atau malaikat rahmat. Tapi bangsa jin ternyata ikut ngaji. Ini yang kelihatan saja segini, yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak. Ini yang kelihatan aja, yang nggak kelihatan bisa jadi lebih banyak. Ya di bangsa jin itu. Yang dikira jin itu nggak ngaji, mereka ngaji juga. Ya terus, dan yang datang aja belum tentu manusia semua. Jadi yang datang ini belum tentu manusia semua. Bercanda nih. Tapi kan kita tidak tahu ya, tidak tahu. Allahu Akbar. Kenapa? Ya tidak tahu kan, jin itu makhluk gaib kecuali mereka menampakkan diri kepada kita. Itu samping ibu, Bu dokter. Lanjut nih. Maka kemudian serombongan bangsa jin masuk Islam. Dihibur oleh Allah, bangsa manusia menolak dakwahnya Nabi saat itu, yang menerima bangsa jin. Sampai apa? Dalam perjalanan pulang dari Taif menuju ke Mekah, ya di kebun itu, dalam perjalanan, yang akhirnya dibangun masjid jin itu, Bu, masjid jin. Nah, terus sampailah Nabi di kota Mekah melalui tokoh tertentu, dengan izin Allah beliau bisa masuk ke Masjidil Haram, sholat di situ dan tidur di situ. Nah, pas beliau tidur itu dibangun oleh malaikat. Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, Allah ingin berjumpa dengan panjenengan." Allah mau ketemu dengan saya. Iya. Maka itulah dimulainya perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi itu selesai dakwahnya ditolak, dihibur oleh Allah dengan masuknya bangsa jin ke dalam Islam. Yang kedua, Isra Mi'raj itu dipanggil oleh Allah untuk bertemu dengan Allah, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Oh, berarti Nabi pernah mengalami masa yang berat juga, Ustaz? Pernah. Karena beliau adalah manusia yang tidak boleh dituhankan, makanya beliau dibuat pernah dapat masalah, pernah kalah juga, pernah ya sebagaimana umumnya manusia yang pasti punya kekurangan. Nabi dibuat oleh Allah seperti itu juga supaya tidak dituhankan. Gitu. Allah Akbar. Karena Nabi itu diutus di periode yang traumatik. Karena Nabi yang sebelum beliau persis, Nabi Isa itu dituhankan. Maka kemudian beliau ya tadi bersikap sebagaimana manusia pada umumnya supaya tidak dituhankan. Walaupun beliau itu adalah manusia yang mulia ya, karena beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Bu yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Nggih. Yang sepuh dulu ya. Nggih, monggo silakan. Monggo Bu, monggo. Masih hidup. Dalam keyakinan kita Nabi Isa masih hidup. Terus monggo. Nggih. Di langit. Ada di langit sekian, saya lupa langit keberapa itu. Pas Nabi Mi'raj. Pasti.
Kalau berkaitan dengan Allah, yang ditanya pertama kali sholat. Kalau berkaitan dengan sesama, yang pertama kali ditanya adalah tentang darah. Pernah nggak dia membunuh? Makanya dalam riwayat yang lain disebutkan, barang siapa yang tidak pernah menumpahkan darah, silahkan masuk surga dengan lenggang. Jadi orang yang tidak pernah menumpahkan darah, dia bisa masuk surga dengan lenggang, dengan tenang. Makanya hal yang pertama dituntut nanti di akhirat berkaitan dengan sesama adalah perihal darah. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang terkait memaafkan kan tadi kita lebih baik kita tidak bilang nanti saya tuntut di akhirat, ya artinya memaafkan. Walaupun boleh. Kalau terkait hubungan antar sesama, ya artinya ada zalim dan zalimi. Kalau terkaitnya dengan hutang bagaimana? Misalnya orang yang berhutang itu sebetulnya dia orang kaya tapi dia nggak mau bayar, akhirnya yang memberi hutang bilang kalau gitu nanti saya tuntut di akhirat karena kamu tidak mau bayar. Nah itu bagaimana? Kalau itu kan jelas ada hak yang diambil kan. Nggak, yang maksud tadi itu kalau berkaitan dengan kesalahan. Ya kalau utang jelas ada yang diambil kan. Ya. Kalau ada yang diambil, monggo terserah. Boleh, tidak ada masalah. Cuman saya pernah sampaikan di sini ya. Ini saya sampaikan di sini sering. Dulu pas kita ngaji yang Rabu malam pas sore diskusi. Insya Allah Rabu siap Bu. Insya Allah. Belum saya baca WA-nya tadi, tapi Insya Allah siap. Belum saya baca WA itu, tapi Insya Allah siap. Insya Allah. Okay. Ya. Terus gini, di hadis kursi yang kita ngaji itu, kalau ada orang berutang kepada kita berikan kemudahan dalam pembayarannya, itu jaminannya surga satu. Atau diikhlaskan, itu jaminannya juga surga. Jadi kalau ibu sanggup mengikhlaskan, itu justru jaminannya surga. Walaupun kalau ibu tidak bisa, tidak apa-apa. Dan itu hak ibu itu. Nah, terus solusi tengahnya bagaimana Ustaz? Keenakan kalau tak ikhlasin dia, orang kaya kalau dia dolim, dia bukan nggak mampu dia nakal. Ibu bisa mengikhlaskan dalam hati saja. Daripada saya pikir ya Allah berat, bikin makan hati, ya saya ikhlasin dalam hati aja. Itu biar itu menjadi urusan dia dengan panjenengan saja ya Allah. Dengan saya saya nggak mau pikir dah, sudah saya maafkan dia. Dalam hati aja, jangan ngomong sama orang yang keenakan ngomong sama dia. Tapi kalau ada yang masuk dia yang berhutangnya sudah meninggal, Tidak apa-apa. Yang penting kitanya udah mengikhlaskan. misalnya ada orang yang nggak ikhlas gitu kan, tapi yang berhutang itu sudah meninggal. Oh ya, nanti urusannya di akhirat nanti. Dan ini ceritanya kan beliau ini misalnya udah saya ikhlaskan dalam hati aja. Nah, kalau sewaktu-waktu yang bersangkutan dapat hidayah, terus datang sama ibu bayar, ibu terima boleh. Kenapa? Karena belum ada akad. Secara muamalah belum ada perpindahan hak. Tapi secara i'tiqad ibu sudah bebas dari ibu udah dapat pahala surga tadi itu insyaallah. Secara i'tiqad itu. Karena itu juga membuat kita juga sehat. Iya, betul. Karena ada orang ngomong gini ke saya. Selama saya belum ikhlaskan, itu bawaannya kalau melihat itu saya sakit hati Ustaz. Akhirnya begitu saya ikhlaskan, saya malah tenang aja, udah biar terserah dia. Tapi itu urusan dia dengan Allah deh gitu. Nah, itu begitu diantaranya Bu. Nah, tadi menarik. Ada orang punya utang udah mati, ada orang nggak ikhlas, gitu kan? Ya urusan nanti di akhirat. Nanti di akhirat urusannya. Saya kira itu nih, wallahu a'lam. Jadi kalau berkaitan dengan mengambil hak itu jelas ada hak yang diambil. Jadi jelas ibu didolimi sudah itu buat ibu. Kalau yang saya maksud tadi itu berkaitan dengan perasaan yang nggak ada kejelasan berkaitan dengan ada sesuatu yang diambil misalnya gitu. Selain dari sakit hati, merasa tersakiti atau itu kan kadang-kadang itu kita kadang merasa tersakiti padahal sebenarnya kita telah menyakiti dia misalnya gitu. Itu wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo. Sebentar. Nggih.
Ya udah, itu urusan dia dengan Allah lah nanti itu. Itu ngempet apa namanya? Ngempet namanya itu. Ngambil tidak ngempet ngambil tanah orang itu loh. Itu dosa besar itu. Kan nanti dari tanah iya sampai dengan 7 lapis bumi itu dikalungkan ke dia nanti. Naudzubillahi min syarri dzalik. Ibu memaafkan enggak salah. Bahwa setelah itu dia berbuat dosa lagi, ya itu urusan dia dengan Allah udah itu. Iya. Itu bisa sembuh ya kanker otak. Begitu ibu maafkan sembuh. Enggak, kan kata Allah dalam Al-Qur'an in uttum udna. Kalau kamu ulangi tak ulangi lagi itu nanti. Ya enggak tahu nanti lihat cerita berikutnya aja lah. Tapi ibu memaafkan itu sudah benar. Ibu sudah maafkan. Tapi mengenai tanah yang diambil nanti urusannya sama Badan Pertanahan Nasional. Itu tinggal diukur lagi aja. Oh. Ya udah. Ya urusan dia dengan Allah aja nanti. Nggih, monggo Bu. Ya, masukkan dalam kamar aja. Sehingga yang melihat cuma kita dan mahram kita aja. Ya. Enggak, dimasukkan di mana gitu aja yang itu sekiranya tidak akan ini kan masalah hukum, saya nggak berani gegabah. Gini, saya nggak berani gegabah, ini kan masalah hukum ya. Kalau mau idealnya sih, maksudnya aman dari dosa jariyah sih memang dihapus, memang dihapus. Ini kalau kita ngomong khawatir dosa jariyah ya, dosa jariyah. Tapi kalau secara pribadi ibu sudah berusaha agar ini di privat misalnya, terus ditulis wasiat, tolong foto ini jangan disebar di publik, di privat untuk keluarga yang sifatnya mahram gitu. Ibu tinggalkan wasiat itu. Mata biar nanti anak cucu kenal kakek neneknya kayak gini ini gitu. Tapi terus ada proses perubahannya sampai begini misalnya. Ya itu silakan saja, menurut saya nggak ada masalah. Nah, yang penting ibu sudah berusaha mengantisipasi jangan sampai ini dilepas ke publik misalnya gitu. Dan kalaupun misalnya itu dilepas di publik sementara orangnya sudah tidak ada misalnya dan sekiranya itu tidak ada tujuan lain selain dari semata-mata untuk supaya jadi pelajaran bagi semuanya ya. Insya Allah sih itu tidak ada masalah. Insya Allah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali pada niatnya sih insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada 3 pendapat. Kalau hadisnya kan di Riyadhus Shalihin ada, di Riyadhus Shalihin. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada anjing dan gambar. Ya, jadi kalau itu yang dimaksud, ya itu secara zahir itu betul kata Ustadz, itu betul bahwa memang malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada gambar binatang atau manusia yang hidup, yang kalau diberi roh dia hidup.
Itu kalau dipajang tapi ya. Iya betul. Kalau beri nyawa yang hidup pokoknya. Kalau beri nyawa hidup. Kalau separuh badan ada hidup kan? Ya sudah nggak apa-apa. Tapi itu pendapat yang pertama dulu ya. Nah, pendapat yang kedua yang dimaksud gambar di situ adalah 3 dimensi, bukan 2 dimensi. 3 dimensi patung berarti. Kalau yang 2 dimensi enggak. Kenapa? Karena ada satu riwayat yang menyebutkan itu kelambunya Siti Aisyah. Itu kan bergambar binatang itu. Itu oleh Nabi suruh nyopot bukan karena malaikat rahmat tidak mau masuk yang saya tahu. Dalam hadis itu mengganggu sholatnya Nabi. Terus sama Nabi dibelah-belah jadi sebantal itu, sehingga bentuknya tidak bernyawa lagi sudah, karena sudah dibelah-belah tadi itu. Nah, jadi yang dimaksud itu yang 3 dimensi, karena pernah malaikat Jibril nggak mau masuk ke dalamnya Nabi itu karena ada patung itu. Kata malaikat Jibril tutup matanya baru malaikat Jibril mau masuk itu. Ya mata patungnya itu. Tapi itu konteksnya patung bukan gambar itu. Tidak termasuk kategori patung adalah mainan anak-anak. Kalau mainan anak-anak, lukisan tadi kalau pendapat yang pertama masuk pendapat yang pertama. Yang terakhir yang ketiga, pendapat yang ketiga yang dimaksud gambar itu adalah gambar yang disembah. Ya, gambar yang dituhankan dari agama sebelah lah. Itu pendapat yang ketiga. Yang dimaksud dengan gambar itu adalah gambar yang disembah maksudnya. Ya, saya ulang Bu, ada 3 pendapat. Foto mau nggak foto ada 3 pendapat tadi itu, silakan dipilih. Saya secara pribadi itu termasuk yang nggak majang foto di rumah itu, tapi di medsos saya pajang. Ya, tapi kalau di rumah nggak saya pajang di rumah itu. Nah, ya saya termasuk yang itu, saya simpen di media, jadi tidak saya pajang kalau di rumah ya. Nah, kalau ibu majang di monggo, tapi kalau ikut pendapat yang pertama nggak masuk memang malaikat rahmat itu. Kalau pendapat yang kedua, selama tidak 3 dimensi masih masuk. Nah, terus kalau ikut pendapat yang ketiga malah tidak ada masalah selama tidak disembah kan. Nah, kalau saya secara pribadi di rumah memang nggak majang foto di rumah ya. Tapi kalau di medsos foto saya ada lah banyak. Nah, iya terus kemudian yang kedua kalau yang berkaitan dengan pilihan hukum, ibu monggo dipilih saja. Ibu meyakinkan. Kalau ibu nanya ke saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Nah, jadi selama tidak dalam 3 dimensi dan selama tidak dipajang itu tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya pilihan hukum saya. Kalau ibu milih pendapat yang ketat, monggo tidak ada masalah. Cukup dulu Bu ya, sudah hampir zuhur. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat. Hampir zuhur. Oh, kita doakan siapa namanya? Ya, nama ibu itu ya. Kita doakan semoga operasinya berjalan dengan lancar, sehat, pulih kembali, sehat walafiat, panjang umur yang mubarakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syafa'allahu shifaan ajilan la ba'sa tahurun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.